Baik teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Yok 98. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan salah satu episode baru di channel saya bernama podcast atau ngobrol santuy lah. Ngobrol apa sih? Nah, kita akan ngobrol tentang cerita-cerita menarik yang pernah dialami oleh teman-teman kita. Entah itu cerita motivasi atau horor, kita akan bungkus itu semenarik mungkin. Dan di sini untuk episode pertama saya akan membahas atau bercerita mengenai kisah horor yang pernah saya alami. Kebetulan cerita ini pernah saya upload juga di channel sebelah, yaitu channel berdasarkan pengalaman dengan judul Kisah Mistis di Asrama Pemadam. Namun karena channel tersebut di-ban dan sayang sekali yang nonton udah banyak, maka saya bungkus ulang dengan versi sendiri. Saya adalah perantau dari Sleman, Yogyakarta dan merantau ke ibu kota pada tahun 2018 akhir. Saya tinggal di tempat saudara saya di salah satu asrama pemadam kebakaran di Jakarta. Ini berawal dari tante saya. Tante saya pada suatu hari dia tinggal sendiri, tidur sendiri saat malam hari karena suaminya sedang piket. Karena kalau piket damkar itu dia kerja 1 kali 24 jam. Namun pada malam hari sekitar pukul 12.00 atau 00.00, tante saya ada yang memanggil dari depan pintu rumah ya. Diketok-ketok, pas dibuka sama tante saya, ternyata itu adalah om saya. Tunggu dulu, wajahnya om saya, badannya juga om saya. Tanpa pikir panjang ya udah, tante saya membuka pintu dan beliau, om saya tadi, tidur ke atas, ke kamar atas. Ya, tante saya tidak nanya-nanya apa-apa, mungkin karena lelah, karena dan bangun tidur juga, akhirnya ikut tidur. Dan pada esok harinya, tante saya membaca WhatsApp dari om saya yang mengatakan, "Mi, masakin air hangat buat mandi. Om lagi jalan, lagi OTW pulang." Des, gimana rasanya? Apa yang dirasakan tante saya? Melihat tadi malam ada sosok om saya yang datang dan tidur bersamanya. Dan saat pagi hari terbangun, tante saya ngecek HP-nya dan ternyata suaminya tadi baru akan pulang atau sedang di jalan menuju asrama. Nah, pikir panjang, tante saya langsung keluar dari kamar, keluar dari rumah untuk menenangkan diri. Dan akhirnya, ya memang itu bukan om saya yang tidur dengan dia pada malam itu. Itu kisah pertamanya, berawal dari situ. Mulai cerita-cerita horor di asrama saya yang merambat ke tetangga-tetangga. Jadi pada saat itu kondisi asrama saya ini berpenghuni sekitar 4 orang. Om saya, dan 2 karyawan lainnya. Jadi totalnya 4. Kami di satu kamar 3 orang dan om saya tidur sendiri di kamar depan. Enak kan tidurnya? Seru, banyak orang gitu kan. Cuma sayangnya kalau malam Sabtu, malam Minggu, dan malam Senin saya hanya sendirian di asrama karena ketiga orang lainnya pulang ke rumah masing-masing. Jadi kalau di hari biasa mereka tidur sama saya. Nah pada saat itu, pada hari Sabtu kalau nggak salah atau Jumat malam, selepas maghrib lah, saya pulang ke rumah ke asrama damkar ini, kondisi sudah adzan maghrib. Saya nyampe, naik motor sampai depan rumah. Saya melihat, wah rame nih asrama nih, lagi ada kegiatan di dalam asrama saya. Karena kebetulan di asrama saya pun digunakan untuk salah satu usaha, jadi butuh karyawan. Makanya tadi beberapa karyawan tinggal di sini juga. Nah pada Jumat malam itu, saya melihat dari jendela, ngintip lah ibaratkan. Saya intip jendela, oh banyak orang ternyata. Saya kondisi capek nih pulang kerja. Nanti kalau saya masuk ke asrama atau ke dalam rumah, nanti saya disuruh bantuin. Nah, saya nggak mau, makanya saya tunggu aja lah. Paling bentar lagi selesai. Saya tunggu di depan sampai adzan berkumandang selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Selesai itu, saya mulai masuk ke dalam rumah, membuka pintu. Ternyata
dikunci. Saya masih berpikiran positif. Dikunci dari dalam. Saya kedor dong. Saya panggil nama teman saya. Nak, bukain pintu. Apa yang dikunci sih? Sayut-sayut ada suara, ternyata nihil. Kok nggak ada suara? Saya intip lagi ke jendela. Saya mengintip sedikit. Gelap gulita. Seperti nggak ada orang sama sekali. Padahal pintunya itu pintu akses keluar masuk hanya satu. Dan saya menunggu adzan hingga selesai di depan pintu sambil bermain smartphone. Gimana rasanya? Bingung pasti. Sambil meraba-raba ke atas pintu tangan saya. Karena biasanya kami tuh menyimpan kunci rumah ada di atas pintu. Kalau ada orang di dalam rumah, otomatis kunci pintu di atas kan nggak ada kan pasti. Nah ini saya raba, perlahan saya raba ke atas, saya perlahan. Dan ternyata kuncinya ada. Lalu saya ambil, saya buka pelan-pelan. Saya buka pintunya, tret. Apa yang saya lihat? Kosong. Nihil. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa. Lalu kemana mereka pergi? Yang saya lihat tadi saat saya ngintip pertama kali ke jendela, itu kurang lebih ada 5 orang. Ada yang sedang mengerjakan laptop kelihatan di jendela, ada yang sedang ngurusin usahanya. Suara-suara berisik mereka, saya hafal semua suara teman-teman saya, itu jelas terdengar di kuping saya. Tapi apa yang nyatanya saya lihat? Kok tidak ada siapa-siapa? Hening, ya bagaikan ya memang rumah itu gak ada siapa-siapa. Karena memang harusnya saya sendiri di jam itu. Mulailah bulu kuduk saya berdiri, mulai keringet dingin, mulai mikir yang aneh-aneh, positive thinking kayaknya udah gak bisa lagi dilakukan. Akhirnya saya gunakan handphone saya untuk menelpon teman saya. Saya telepon teman saya yang saya lihat tadi, salah satu dari mereka. Saya telepon, "Nak, tadi ke asrama nggak?" Dia bilang, "Iya, ke asrama." "Jam berapa?" Kata dia, "Jam 3 sore." "Sampai jam berapa?" "Bentar doang," katanya. "Cuma setengah jam doang ya, paling habis asar lah selesai," katanya. Terus pada pulang semua. Habis asar. Saya lihatnya itu saat adzan maghrib. Selisihnya hampir 2 jam. Lalu saya tanyain lagi, ngapain aja? Ya ada si A lagi ngerjain data, si B sama si C lagi diskusi, si teman saya ini lagi bikin usahanya. Persis dengan apa yang saya lihat pada saat adzan maghrib. Persis banget teman-teman. Ya nggak ambil pusing, saya udah takut, saya nggak berani. Akhirnya saya keluar rumah, nginep di tempat rumah teman saya. Tapi apakah yang tadi saya lihat, kenapa bisa persis sekali dengan apa yang teman saya lakukan pada saat asar? Dan saya melihat mereka saat adzan maghrib. Semua sosoknya sama, semua kegiatannya sama. Begitu pula yang dialami tante saya yang tadi saya ceritakan di awal. Wujudnya sama, kelakuannya sama, padahal mereka semua bukan anggota manusia atau bukan anggota kita. Itu yang pertama. Baik teman-teman, masuk ke cerita yang kedua. Ini masih sama sih sebenarnya mengenai makhluk yang menyerupai sosok manusia atau menyerupai diri kita maupun orang-orang sekitaran kita. Dan ini terjadi kepada salah satu teman saya, si Ana tadi. Ana ini adalah cowok ya, emang namanya Ana. Dia menghampiri asrama untuk memanggil saya, meminta bantuan saya. Dia ketok-ketok, panggil nama saya. Gi, bangun Gi, bangun. Saat itu kurang lebih pukul 16.00 lah, waktu Indonesia bagian Barat, jam 4 sore. Pada hari Minggu, udah ketok-ketok, Gi gitu. Lalu dia melihat saya turun dari tangga. Tuk. Saya turun dari tangga. Tapi saya nggak mendengar panggilan teman saya tadi. Dan saya malah ke dapur, ke arah yang berlawanan dari teman saya, membelakanginya dan pergi ke arah dapur atau arah kamar mandi. Dan di saat waktu yang bersamaan,
Saya datang menggunakan kendaraan roda 2 atau naik motor. Tetetetetetet. Saya naik motor, saya sampai depan asrama saya. Lalu saya sapa dong teman saya si Ana tadi. Nah, ngapain? Saya gituin. Apa yang dirasakan teman saya? Bingung, tapi masih positif thinking. Oh, mungkin yang di dalam tadi temannya Yogi. Dikiranya teman saya. Padahal saya ini sendirian. Karena kan hari Minggu, karyawan nggak ada. Dan saya jarang bawa teman ke asrama. Saya hampiri, dia langsung berbicara langsung motong omongan. Di dalam siapa? Ada siapa? Nggak tahu. Emang kenapa? Tadi lu gue panggil nggak diem aja masuk kamar mandi. Teman lu berarti ya? Oh nggak tahu, ya udah cek yuk. Kayaknya gue nggak ada teman. Wah, panik dong berdua. Takutnya maling atau apa kan? Ambil kunci biasa di atas pintu, langsung buru-buru buka, cak. Krek, buka. Kita cek ke kamar mandi. Apa yang terjadi? Nggak ada orang. Saya bingung karena saya nggak melihatnya langsung. Saya cuma dengar dari si Ana tadi. Lalu si Ana gimana? Bingung pasti, panik iya, takut iya. Apalagi setelah saya cerita mengenai apa yang saya alami waktu sebelumnya, waktu saya melihat teman-teman saya ada di sana padahal nggak ada. Nggak ambil pusing, si Ana langsung cabut. Nggak jadi minta bantuan saya. Padahal dia tadi dia ngomong, tadi gua lihat elu, Gi. Bener-bener elu. Bajunya persis apa yang saya gunakan saat itu, celananya persis apa yang saya gunakan saat itu. Tapi bedanya, saya yang asli sedang main ke rumah teman dan pulang menggunakan motor. Bukan sedang ada di rumah. Jadi, siapa sosok yang nyerupain saya? Siapa yang dilihat teman saya tadi? Dan kemana dia? Tadi, jadi korbannya sudah tante saya sendiri, dan Ana. Selanjutnya menimpa kepada karyawan. Nah, dia ini sering mendengar suara anak kecil lari dari lantai bawah ke lantai atas, ataupun sebaliknya. Dan posisinya selalu berlawanan. Misalkan, saya sama karyawan om saya lagi di bawah, di lantai bawah. Suara itu ada di atas, di kamar. Lari, kecak-kucuk. Dan kalau kami ada di atas, dia ada di bawah. Ketawa-ketawa lah, lari-lari sana. Dan suara itu terdengar rintih, cuma jelas. Tapi anehnya, walaupun saya nggak percaya dengan pegangan segalanya ya, anehnya saat ada suara seperti itu dan teman saya tadi atau karyawan om saya tadi menegurnya, "Hei, jangan lari-lari, terjatuh." Beneran guys, suaranya hilang, berhenti, nggak ada lagi lari-lari. Ya kayak anak kecil dikasih tahu dan dia nurut, seperti itu. Dan kadang bahkan pintu kamar kami terbuka, posisi tertutup nih, tiba-tiba kayak ada yang buka, ada yang trek gitulah, kebukain pintunya. Kadang begitu, kadang kebalikannya, pintu kebuka ada yang nutup, nutupnya kencang, kayak cewek marah gimana sih, dak gitu. Kaget yang tidur juga. Itu gangguan seperti itu. Karyawan om saya ini ada 2 ya, dan salah satunya bisa kayak gitu, bisa kayak ngomong lah, entah dia bohong atau gimana, tapi selalu berhasil. Kadang dia iseng, pintunya kebuka nih, dia teman saya akan ngomong, "Tutup tuh pintunya, kebuka." Dan beneran guys, nutup. Entah, saya selalu mikirnya positif thinking, mungkin angin, karena kan ada jendela juga di kamar. Tapi kenapa bisa selalu pas momennya? Suara lari-lari anak kecil dari tangga itu jelas sekali, dak. Mungkin tetangga ya, karena tetangga juga ada anak kecil. Cuma masa sih kedengeran? Dan masa sih itu jam 1 malam, jam 2 malam anak kecil tetangga lari-lari di tangga? Ngapain? Gak cuma ke karyawan om saya pun pernah atau beberapa kali diganggu oleh anak kecil tersebut. Dan selalu jika saya diganggu itu kondisinya saat saya sendirian. Malam Sabtu
malam Minggu dan malam Senin. Biasanya paling serem itu adalah malam Senin. Makanya saya jarang di rumah. Saya nginep di kantor atau nginep di tempat rumah teman saya untuk menghindari hal-hal seperti itu. Karena pernah kejadian ada suara orang naik tangga. Anak kecil atau bukan saya kurang tahu. Suara jelas, tangganya kan bunyi kalau dinaikin. Jadi tangga kami terbuat dari papan. Duk, dak, duk, dak, duk, dak. Jelas. Pintu dalam kondisi tertutup, pintu kamar ya. Dan di pintu itu kan bawahnya tuh kadang bolong ya. Kadang bolong kan. Untuk udara atau untuk apa. Jadi kalau ada orang lewat tuh bayangannya kelihatan. Dan ini saya melihat bayangannya. Ada bayangannya lewat gitu. Dan diem di kamar, diem di depan pintu kamar. Bahkan udah keringet dingin, saya udah panik. Saya pantengin terus bawa pintu. Lalu pintu saya itu kebuka. Atau pegangan pintu itu kayak turun gitu. Kan begini, jadi net gitu. Cuma gak kebuka, balik lagi. Panik lah jelas. Takut sama saya. Ya udah lanjut tidur lah, gimana cara saya bisa merem tidur dan nggak bayangin itu. Dan itu kejadiannya nggak pernah malam banget guys, 9, 10, 11 malam biasanya begitu. Cuma pernah juga kejadian saya ini waktu adzan maghrib tahun 2021 malah. Di saat itu saya berdua doang sama karyawan om saya, yang satu lagi nggak tahu kemana. Dan saya tidur di adzan maghrib itu, posisi tidur karena pulang kerja kan jam 5 sore. Terus saya tidur sampai maghrib. Adzan maghrib berkumandang, saya terbangun. Bukan karena apa-apa, karena kaki saya ada yang narik. Ada yang narik guys. Dan saya melek, langsung kaget, terbangun. Dan saya melihat kaki saya dari posisi atas. Kayak orang lagi pemanasan olahraga. Tahu kan ya, orang kan tidurnya begini, dia kakinya begini gitu. Orang tidurnya begini, saya tidurnya begini. Kaki saya naik begini. Saya melek, kaget. Pas saya melek dan kaget, kaki saya langsung jatuh ke lantai. Dedak gitu. Sakit dan kaget. Kenapa bisa terjadi? Jadi saya benar-benar yang kalau ngigo atau gimana, ya masa sih sampai kaki saya berdiri ke atas itu. Kalau dalam keadaan sadar ya pegel kayak gitu. Karena nggak ada tatanannya, kayak ngambang aja di udara. Yang saya pikir positif, wah mungkin pertanda yang nggak boleh sholat, nggak boleh tidur di saat adzan maghrib. Tapi panik dong, jelas kaget. Lanjut. Pada suatu malam, saya mendengarkan lagu tradisional Jawa. Ya lagu-lagu sinden ya, kayak semacam Lengser Wengi, tapi bukan Lengser Wengi. Cuma mungkin agak serem sih. Saya stylenya iseng-iseng aja. Malam sekitar jam 9 malam. Posisi hari biasa ya. Ada karyawan juga. Saya nyetel lagu itu di dalam kondisi baterai 5%. Dan mungkin karena ngedrop, HP saya mati. Jadi lagunya ya mati kan, karena HP-nya mati. Ya udahlah. Saya simpen HP-nya, nggak saya cas. Ntar aja casnya besok pagi lah, biar nggak ada gangguan WhatsApp dari teman-teman kan, yang biasanya malam-malam nelpon kan. Dan ternyata di tengah malam jam 00 pas HP saya bunyi. Bunyinya apa? Ya lagu tadi yang saya mainkan di pukul 9 malam. Saya panik dong. Kok bisa ada lagunya? Kenceng guys suaranya ini. Kayak volumenya full. Saya panik, saya nyalain, saya pencet-pencet, nggak bisa ya, karena kondisi lowbat, bahkan udah mati HP-nya, nggak nyala sama sekali. Saya takut, pikiran udah kemana-mana. Saya buang HP-nya di kamar dan saya pindah kamar depan, dimana karyawan om saya tidur. Ya udah langsung ringsok aja di situ, langsung bertiga. Langsung mereka, kenapa lu, kenapa? Udah tidur, nggak mau ngomong kan, karena aneh, nggak masuk akal. Udah tidur aja nggak cerita apa-apa. Binatang guys ya, semoga binatang, bulan puasa. Lalu anehnya lagi itu berlanjut di pagi hari. Pas saya saat ingin berangkat kerja, saya naik ojek online.
saya pakai helmnya. Dan anehnya di jalan itu saya dengerin lagu musik Jawa tersebut. Ya lagu kayak orang-orang nyinden. Persis apa yang saya dengerin di jam 9 dan di jam 00.00 itu. Nggak masuk akal. Suara itu kayak keluar dari helm si ojol tadi yang saya gunakan. Aneh. Saya lepas helmnya di jalan, suaranya hilang. Pas saya pakai lagi helmnya, suara juga udah nggak ada. Halu, ilustrasi, kayaknya nggak mungkin. Karena saya keadaan sadar. Itu pagi hari jam 7 pagi. Di jalan juga kondisi ramai jalanan. Tapi saya masih bisa mendengar lagu itu. Ya cerita yang saya katakan ini mungkin gimana ya? Susah dipikir masuk akalnya. Yang namanya horor kan, kisah horor, kisah nyata horor ya. Memang kadang nggak semua bisa dipikir oleh logika. Percaya nggak percaya, tapi itu yang saya alami. Pada malam itu, posisi malam Sabtu saya sendirian, di mana karyawan libur dan pulang ke rumah masing-masing. Kondisi saya lapar sekali, karena dari pagi belum makan. Saya keluar untuk memesan pecel lele plus 2 tahu. Saya bawa ke rumah, karena saya lagi lapar banget, saya tambah dengan memasak mie instan. Saya masak mie instan, udah jadi, mie instannya terlebih dahulu saya bawa ke atas kamar, di atas kasur. Dan saya makan di kamar sambil nonton film action. Lalu saya ke bawah dong, ambil pecel lele saya yang ada di meja bawah. Saya ambil pecel lelenya, saya bawa ke atas kamar. Pas saya masuk ke dalam kamar, saya melihat mangkok mie saya, mie instan saya, dalam kondisi tumpah. Tumpahnya terbalik. Ini mangkok kan seperti ini dan dia terbalik. Di situ saya masih berpikir positif. Oh mungkin pas saya turun dari kasur, kasurnya kan goyang, mungkin kebalik. Ya udah saya pungutin lagi mie-nya. Itu mie kuah. Jadi ya kasur saya basah, cuma bodo amat lah anak kosan. Kan dia rebun semut doang kan. Ya udah saya buka pecel lelenya, saya setel film actionnya, saya nonton udah, makan ambil makanan. Di kamar saya kebetulan ada AC. Di sebelah kiri saya, jadi saya tidur misalnya posisi seperti ini, AC itu ada di sini, di bawahnya jendela, kan jendelanya saya tutup, AC doang, AC nyala, dingin kan suasana. Di dalam kamar saya pun ada setrikaan, biasa anak kos, setrika posisinya saya berdiri kan, posisi berdiri seperti ini. Saya makan sambil nonton film, setrikanya terjatuh, gedak. Itu saya mikir masih bisa positif lah. Oh mungkin karena angin AC, Tapi kalau dipikir-pikir secara logika nggak mungkin. Setrika itu berat guys. Angin AC itu seberapa kenceng sih? AC kan itu dinginin udara menahan suhu, bukan kipas angin yang nembak angin. Kalau kipas angin mungkin bisa jatuhin setrika. Kalau AC sih nggak mungkin kayaknya. Cuma saya nggak mikir ke sana-sana, positif aja dulu lah. Habis itu masih makan, masih nontonin film, ada angin yang nyelimutin saya dari arah depan. Arahnya gini, set angin, kayak nyelimutin aja, dingin, merinding, iya. Karena aneh, AC itu ada di kiri saya, dan nggak saya swing, jadi ya nembak aja ke bawah. Dan ini anginnya tuh angin gede sih, kayak nggak terlalu gede, maksudnya kayak anginnya nyelimutin benar-benar selimut, kayak datang dari depan seret ke belakang saya. Ya masih pikir positif lah, mungkin ya AC kayak gitulah, karena jendela saya tutup ya, jendela kaca, jadi nggak mungkin ada angin dari luar. Masih bisa mikir positif. Terus saya nonton film sambil makan, kan saya lele, tahu, mie kan sama nasi. Tahunya itu dalam posisi tertidur atau baring lah. Tahunya itu kan kotak kuning, tahu kuning. Nah posisinya begini. Pas saya lagi nonton film kan posisi HP saya sama makannya seperti ini, gak jauh. Saya ngelihat tahu saya tadi tiba-tiba bergeraknya berdiri. Jadi posisi seperti ini dia berdiri, seret, kencang, cepet. Masih bisa pikir positif. Ya gimana cara pikir positif lah. Mungkin emang tadi berdiri nggak jatuh posisinya, nggak pikir ambil panjang, saya makan aja tahunya daripada kejadian aneh-aneh lagi kan.
Udah saya makan ya nggak ada apa-apa lah, sampai habis tuh. Lalu saya nonton film lah, udah nonton film aja, mojok ke kamar, posisi sama dinding begini, nontonnya begini, posisi tapi tiduran. Lagi nonton, gatel rambut saya, gatel segatal-gatalnya, saya garuk. Saya kira apa kan, nyamuk atau apa kan, karena saya lihat beberapa ada bayangan nyamuk. Saya usir, kok nggak hilang. Mungkin nyamuknya di belakang tembok saya atau di belakang diri saya. Saya lihat begini dong, ya kan nyamuk, saya usir begini, saya gini. Ternyata bukan bayangan nyamuk, tapi bayangan tangan orang, tapi kayak nggak ada dagingnya, kayak tulang semua. Bayangan kan seperti ini, ini kan teman-teman lihat bayangan ya, posisi seperti ini, 5 jari juga, cuma jarinya ini panjang kayak jari-jari setan kalau di film-film itu, panjang kukunya atau panjang jari saya nggak tahu, pokoknya hitam semua kan bayangan, tepat di bayangan kepala saya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kan ada bayangan kepala ya, jadi tangan itu seperti begini, lagi ngusap-ngusap. Dan saya kaget ini pas saya gini, tangannya itu benar-benar ada di kepala saya, tapi bentuknya tuh bayangan guys, bayangan. Dan itu yang membuat saya gatal, kaget iya dong, panik iya, HP langsung saya lempar. Apaan sih kayak gitu, saya kaget dan panik, udah nggak bisa mikir positif. Mau mikir positif gimana coba, tangan saya jelas bukan megang HP, dua-duanya megang HP, tangan siapa yang di kepala saya. Karena saya takut, pusing, akhirnya saya matikan filmnya, saya ambil HP-nya tadi, saya video call salah satu teman saya, teman kantor saya, ya biar ngalihin perhatian saya atau ngalihin pikiran saya lah, biar tetap jernih. Udah saya video call sama teman saya untuk bahas kerjaan besoknya, karena kan itu malam Senin. Udah saya bahas kerjaan aja, tiba-tiba teman saya mematikan video call tersebut. Itu sekitar pukul 1 pagi kayaknya, pukul 1 pagi dimatiin sama teman saya. Saya nggak tahu apa maksudnya, padahal lagi ngomong, saya lagi ngomong dimatiin teleponnya. Udah, mungkin saya pikir dia ngantuk, tapi saya udah lupa sama orang kejadian barusan. Ya udah, saya ikut tiduran. Dan pas saya tidur, gangguannya datang lagi guys. Karena kasur saya kan bisa dikatakan cukup empuk. Jadi kalau ada orang gerak, yang tadi saya bilang saya turun dari kasur, mungkin mangkok mie saya tertumpah, itu karena saya itu bisa jadi. Karena dia kalau saya gerak kan dia kayak turun naik kan kasurnya. Mungkin gelombang jadinya jatuh. Dan pas saya tidur sendiri, ada yang suara buka pintu kamar. Krek, pelan. Yang saya pikir mungkin angin lah, karena mungkin pintu kamar saya bisa dibuka sama angin, mungkin ya gitu. Lalu ada jejak kaki lah, kayak kaki gerak di kasur saya, nyet. Yang mau menghampiri saya dalam kondisi berdiri. Jadi kayak orang naik di atas kasur saya, lagi mana sih, kerasa. Jadi gelombangnya kerasa atau genjotannya itu kerasa. Itu pikiran positif. Mungkin teman saya, mungkin karyawan om saya tadi mungkin datang malam-malam jam 2 mungkin ya gitu kan, masih bisa pikir positif walaupun itu sebenarnya tidak positif. Aneh gitu. Saya gerakan kaki saya, ya saya geserin kaki saya biar ngenain kaki teman saya. Kalau itu teman saya, ternyata saya gerak-gerakin, ya nggak ada siapa-siapa, nggak kena siapa-siapa. Lalu saya membukakan mata, berani ngelihat, karena kalau saya tidur sendiri lampu saya nyalain, kalau sama teman atau sama karyawan pasti saya matiin. Dan pas saya buka mata, nggak ada siapa-siapa. Terus tadi yang gerak-gerak siapa? Yang jalan di atas kasur saya siapa? Aneh. Gimana caranya saya bisa tidur? Ya saya paksa tidur. Alhamdulillah saya bisa tidur. Bangun di Senin pagi, saya berangkat kerja. Ketemu teman saya tanyain dong, lu ngapain kemarin video call tapi dimatiin, orang gue lagi ngobrol, lagi bahas penting. Apa jawaban teman saya? Sorry Gi, gue lihat sesuatu di belakang lu tadi, cewek.
cuma kelihatan setengah mukanya, cuma kelihatan seginilah, mata, hidung setengah, mulut setengah, cewek pucet. Gua kira lu lagi sama cewek, gua nggak enak dong, lu adalah ceweknya, kebangun gara-gara video call gua, gara-gara suara gua berisik, kata dia begitu. Jadi gua matiin aja, nggak enak. Terus apa yang saya rasain? Bingung dong. Nggak ada, gue ini sendiri. Ya kali gue ke asrama bawa cewek, mana itu jam 1 malam, lu gila apa? Kan gue masih single, belum nikah. Lagian posisi gue ini mepet tembok begini, mana ada orang bisa nyempil di belakang saya. Dan saya tuh belum pernah cerita horor ke beliau, ke teman saya. Tapi teman saya udah bisa ngeliat kalau tadi malam itu saya nggak sendiri, tapi sama sosok wanita yang saya nggak tahu itu siapa atau mau ngapain di situ. Dan akhirnya, kenapa itu bisa terjadi? Ada salah satu rahasia di balik itu semua, atau salah satu kejadian fatal atau tidak senonoh yang saya lakukan. Yang tadi saya bilang pada Kamis malam banyak orang di bawah, dengan saya di atas pada malam hari jam 7-an. Itu saya tidak berani ke bawah, karena apa? Kalau ke bawah pasti saya disuruh bantuin usahanya lah, atau ngapain lah, capek. Ya udah, saya di atas, saya diem sendiri mainin HP, dan saya kebelet pipis, kebelet buang air kecil. Karena saya malas ke bawah, saya kencing lah di botol. Lalu saya buang air kencing tersebut, saya buka botolnya, saya buang, saya siram itulah lewat jendela kamar atas. Teman saya kencingnya jatuh ke bawah, ke genteng gitu lah, ke atap lantai 1 ya. Di situ mungkin ada penunggu yang kena kencing saya, jadinya ngamuk, jadinya marah, dan melakukan teror ke orang-orang yang tinggal di asrama ini, termasuk ke saya, karena saya sebagai pelakunya atau yang bikin ini semua terjadi. Itu teman-teman ya, jangan ditiru ya, bahaya. Kita buang air hangat, air panas keluar itu, kalau nggak bismillah atau nggak permisi itu nggak boleh, apalagi air kencing. Ini saya mohon maaf sekali, itu jadi masalah saya dan bikin semua teror itu ada. Besoknya saya cerita semua itu ke om saya. Om, Yogi diganggu begini. Saya ceritain semuanya. Si Ana juga. Saya bilang begini, lu ngapain sih, yang kok bisa begitu? Saya nggak cerita. Ya nggak tahu om, saya gituin. Lalu om saya mengurung kamar di kamar belakang, di kamar om saya tadi. Saya diganggu ini selalu di kamar depan ya, di kamar karyawan, kamar saya juga. Kalau om saya menutup pintunya di kamar belakang, kunci, dia sendiri, tapi dia kayak ngomong sama orang. Cuma nggak denger sih suara orangnya, dia kayak ngomong sendiri aja, kenceng om saya. Saya masih dengar kata-katanya itu adalah, kalian ini tinggal di sini berdua, jangan saling ganggu. Itu saudara saya, itu ponakan saya. Itu yang saya dengar kata-katanya. Lalu semua hening, om saya keluar ke kamar saya, ngampirin, marahin saya, lu jangan lagi-lagi kencing sembarangan. Orang itu kok kena kencing marah, apalagi setan, apalagi penunggu, katanya gitu. Padahal saya belum pernah cerita kalau saya kencing di botol lalu saya buang di jendela. Tapi om saya udah tahu. Di situ saya pikir om saya tahu dari mana, dengan saya gak pernah cerita ke siapapun, termasuk ke si Ana ataupun ke teman kantor saya. Saya kencing itu masih saya sembunyiin beritanya atau informasinya. Di situ pikir positif bahwa om saya memang bisa bicara dengan sosok penunggu situ. Nah, di kamar tadi dia ngomong sendirian. Lalu dia ambil suatu barang di lemari dia, seperti garam, sepertinya garam, beneran garam, cuma udah dibaca-bacain sama dia, dan oleh beliau dilempar ke pojok-pojokan kamar, termasuk ke diri saya juga dilempar. Ambil, dia baca-baca mantra kayak gitulah, saya kurang tahu. Sambil dia ngomong apa, pokoknya nggak jelas, pokoknya hampir semua ruangan disiram sama garam, ke kasur. Tapi anehnya guys, garamnya itu hilang. Paham nggak? Dia lempar garam ke kasur,
saya kena, ya udah saya giniin di kasur saya. Lalu 5 menit 10 menit pas saya mau nyapu, mau saya sapu garam-garam ini, nggak ada garamnya. Padahal jelas tadi di kasur tuh banyak, karena kan dia lemparnya banyak. Di lantai nggak ada. Kemana garam-garam tadi? Aneh lagi. Itu saya mulai berpercaya bahwa ya mungkin om saya memang benar bisa ngelihat, dan dengan makhluk gaib atau kejadian-kejadian yang saya alami ini memang benar nyata dan nggak bisa dipikir secara logika. Dan mungkin saya juga percaya sama karyawan om saya yang bisa ngelihat dan bisa interaksi sama makhluk tersebut. Terus saya mulai percaya, saya mulai takut. Saya bilang, om, Yogi mau ngekos aja. Udah, nggak usah ngekos, di sini aja. Om memang punya kuntilanak katanya. Emang punya kuntilanak buat jagain rumah. Dalam hati saya, wah gila kali, jagain rumah kok sama kuntilanak. Kan bisa sama lurah atau sama pos atau apa kayak aparat keamanan. Ini kok kuntilanak? Dalam hati saya ngomong gitu. Tuh om saya langsung nangkal. Udah lo gak usah pikir aneh-aneh, buat jaga-jaga aja. Om saya menunjukkan beberapa alat yang mungkin seperti jimat ya, yang dia simpan di dalam rumah ini. Cuma saya nggak tahu posisinya. Dia nunjukin doang, besok disimpan lagi. Ya, itulah beberapa kejadian yang saya alami di Asrama Damkar Jakarta. Saya alami, teman saya alami, keluarga saya alami. Fokus ke intinya adalah jangan pernah melakukan hal yang saya lakukan yang dianggap tidak senonoh atau fatal. Itu jadi pelajaran buat saya sendiri, dan mungkin buat himbauan juga buat teman-teman semua untuk lebih percaya dengan hal-hal seperti itu dengan pikiran positif juga. Dan yang penting jangan buang sampah sembarangan, apalagi jangan buang air kencing kalian sembarangan. Biasakan dengan bismillah atau permisi dulu. Cuma alhamdulillahnya setelah om saya melakukan ritual tersebut, gangguan benar-benar hilang. Tidak ada lagi gangguan sama sekali. Semoga ke depan juga tidak ada gangguan lagi. Jadi itu teman-teman, kisah horor yang saya alami di Asrama Damkar, di salah satu bagian dari ibu kota kita Jakarta. Percaya nggak percaya, bisa dipikir secara logika atau tidak, tapi itu semua yang saya alami. Nah, kita akan kembali lagi ke episode selanjutnya dengan cerita-cerita yang lebih menarik lagi dari teman-teman saya ataupun dari saya pribadi. Motivasi atau horor, semuanya akan kita bungkus dengan menarik mungkin. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau dengerin standby cerita saya. Yang penasaran apalagi mungkin ceritanya, teman-teman boleh tulis komennya di kolom komentar. Yang suka boleh like video ini. Saya terima kasih sekali sama teman-teman. Jangan lupa subscribe juga video dan channel kami untuk mendukung YouTube kami lebih maju dan lebih berkembang lagi. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode Bang Yogs lainnya. Bye-bye.